Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran ilallah, salatan wa salaman ala rasulillah ba'd. Perkenalkan, nama saya Feni Rosa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Para Hikmah Indonesia. Kali ini saya akan memenuhi tugas, yaitu membuat proyek final mata kuliah teori pembelajaran di dosen pengampu Pak Arif Nimbala SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Para Hikmah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mengutip tentang sebuah novel yang bertemakan Mozaik-Mozaik Terindah dari karya Andrea Hirata. And it goes a little something like Buku ini merupakan cetakan pertama pada bulan Februari tahun 2020. Jumlah halaman 154 plus back cover yang diterbitkan oleh PT Benteng Pustaka. Sebelum kita membahas buku ini dengan menghubungkan materi saya yang sudah saya pelajari, alangkah baiknya kita mengenal buku ini dulu. Jadi kelebihan buku ini itu sampulnya tebal ya, bagus, dan anti air juga sampulnya. Terus halaman itu ada beberapa halaman, yaitu 154. Kemudian diterbitkan di PT Bentang Pustaka. Ini itu cetakan pertamanya itu Februari 2020. Langsung saja kita membahas novel ini dengan materi yang sudah saya pelajari. Jadi saya akan mengambil materi yaitu tentang masalah-masalah pendidikan. Yang menjadi masalah pendidikan yaitu biaya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas yang kurang memadai. Di sini menceritakan itu tepatnya di pelosok-pelosok ya. Jadi kurangnya fasilitas sehingga terjadi masalah-masalah pendidikan. Terus yang terakhir yaitu kurangnya bahan belajar ya. Bahan belajar yang dimaksud yaitu seperti buku, fasilitas yang lainnya juga, itu yang termasuk di novel ini. Seperti novelnya Peminum Kopi. Di sini tuh ada novel yang menceritakan kurangnya fasilitas belajar. Materi yang kedua yaitu landasan sosial pendidikan. Mengapa saya mengambil itu? Karena landasan sosial pendidikannya itu mana masyarakat bersosialisasi dengan sekolah. Nah, tanpa masyarakat, sekolah tidak akan ada artinya. Jadi, bagaimana kita melandaskan sosial itu ke dalam pendidikan? Jadi, pendidikan dan sosial itu ya sama-sama bergantung. Tanpa adanya masyarakat, sekolah atau proses pembelajaran itu tidak akan seperti sekarang ini, dan tanpa adanya sekolah masyarakat tidak akan tahu apa-apa. Jadi dasar sosial pendidikan mengkaji kondisi sosial dan pendidikan berdasarkan prinsip pemecahan masalah secara ilmiah dan berdasarkan nilai demokrasi ya. Tentunya dengan adanya demokrasi antara sekolah dan masyarakat. Jadi seperti yang di novel ini, yaitu pada novel Laskar Pelangi, itu masyarakatnya sangat mendukung ya. Tapi seperti yang tadi saya katakan, yaitu fasilitasnya yang terakhir yaitu landasan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan
dengan aspek pribadi manusia. Ya, setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia. Nah, dengan demikian psikologi adalah suatu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologi dan pendidikan merupakan satu kesatuan ya, yang sangat sulit dipisahkan. Pada novel ini itu Laskar Pelangi, gurunya itu sangat mendukung dan pengertian kepada murid-muridnya. Mengapa psikologi itu sangat penting dalam pendidikan? Membahas tentang ilmu kejiwaan. Jadi kita percuma mengajarkan materi ini itu, akan tetapi kita tidak bisa memahami murid kita karena kita kurang memahami psikologi. Nah, itu mengapa dikatakan psikologi dalam pendidikan itu sangat penting dan merupakan satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan. Baiklah, saya akan mengutip dan menjelaskan tentang buku dari novel Mozaik-Mozaik Terindah karya Andrea Hirata, yang dimana terdapat masalah-masalah pendidikan, yang dimana pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, yang dimana pendidikan bisa menciptakan manusia yang berkualitas dan berintelektual, supaya manusia terhindar dari kebodohan. Pada novel tersebut, Mozaik-Mozaik Terindah merupakan kumpulan bab-bab pilihan editor yang diambil dari buku-buku Andrea Hirata, yang di dalamnya kita dapat menemukan semangat, arti semangat, perjuangan, cinta, harapan, juga tentang makna sahabat. Pada novel ini menceritakan tentang semangat akan seorang anak untuk meraih pendidikannya. Pada novel ini terdapat banyak masalah-masalah pendidikan yang di dalamnya, salah satunya kurangnya fasilitas dalam sekolah dan juga kurangnya ekonomi keluarga untuk meraih pendidikan tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan pada buku ini, yang pertama, kelebihan dari novel ini menceritakan tentang kisah pendidikan yang sebenarnya. Yang kedua, kekurangan pada novel tersebut, pada Mozaik-Mozaik Terindah, ceritanya diperpendek, jadi agak sedikit pembahasan yang ada di dalamnya, karena mungkin novel ini hanya kumpulan bab-bab dari novel Andrea Hirata. Mungkin dari saya, jika ada kesalahan, mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan hari ini. Semoga hari ini kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang terdekat kita. Mungkin hanya itu. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.